memohonkan kepada Presiden Prabowo untuk kembali ke Indonesia, Pak. Ya, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Moskow telah memonitor konten yang dibuat oleh yang bersangkutan. Nah, dalam konteks tersebut, kami dari Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum karena isu utama saat ini adalah isu status kewarganegaraan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan ranah kewenangan yang ada, isu kewarganegaraan ditangani oleh Kementerian Hukum. Namun saat ini dalam konteks kemanusiaan, KBRI Moskow juga terus memonitor kondisi yang bersangkutan, termasuk juga menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan dan juga keluarganya yang ada di Indonesia. Komunikasi terakhir dilakukan oleh KBRI minggu lalu. Berarti udah ada komunikasi dengan yang bersangkutan ya, Pak? Iya, kita sudah. Berarti beliau harus mengajukan lagi untuk menjadi WNI, Pak, ikut naturalisasi sebagai macam. Nah, untuk teknis detailnya bisa ditanyakan kepada Kementerian Hukum, namun rujukan hukum yang kita gunakan itu adalah Undang-Undang 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan dan juga PP 2 tahun 2007 ya, mengenai pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Kita ikuti prosedur yang ada, tapi sekali lagi ini menjadi ranah Kementerian Hukum. Dari sisi kami tentunya dalam konteks pelindungan warga negara Indonesia, maka yang berhak untuk mendapatkan pelindungan itu adalah warga negara Indonesia. Namun dalam konteks kemanusiaan kita juga tetap menjalin komunikasi karena keluarganya kan juga ada di Indonesia. Berarti secara teknis banget sebenarnya nggak ada urusan karena beliau udah bukan lagi WNI gitu ya, Pak ya? Maksudnya gitu nggak sih? Tapi karena kemanusiaan yang ada keluarganya makanya. Oke? Perempuan di luar negeri sejauh ini kalau dari Kemlu seperti apa, Pak? Ya, pertama kami sangat mengapresiasi langkah-langkah LPSK untuk bisa memberikan pelindungan kepada saksi dan korban. Sebagaimana diketahui pada tahun lalu Kementerian Luar Negeri menangani 67.000 kasus warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk juga kasus TPPO, di mana 675 diantaranya adalah perempuan yang dihitung sejak tahun 2023 hingga saat ini. Nah, oleh karena itu pelindungan saksi dan korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum itu menjadi salah satu strategi utama kita. Dalam hal ini LPSK memainkan peran yang sangat penting sekali, dan dalam konteks ini Kementerian Luar Negeri juga siap untuk memfasilitasi LPSK dalam kerjasamanya dengan berbagai macam lembaga witness protection yang ada di negara-negara lain untuk memberikan layanan bagi warga negara kita yang ada di luar. Ada catatan nggak sih, Pak, atau pesan untuk LPSK, Pak? Ya, ini kan LPSK juga sedang merayakan 17 tahun ya, hari jadinya LPSK. Ini usia yang remaja dan akan beranjak dewasa. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi LPSK dan juga seluruh komponen masyarakat bisa memberikan layanan pelindungan yang terbaik bagi saksi dan korban sebagai bagian utuh dari proses penegakan hukum. Tadi kami sampaikan bahwa tantangan utama kita adalah bagaimana bisa menghadirkan negara kepada saksi dan korban ini agar mereka bisa nyaman dan merasa aman untuk memberikan kesaksian dan mengikuti proses hukum di pengadilan. Nah, oleh karena ini bukan hanya tanggung jawab LPSK, tapi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat untuk bisa memajukan hal tersebut.